Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan sharing, akan berbagi informasi kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada mungkin ada adik-adik terkait dengan perilaku pada era new reality. Pertama-tama, terkait dengan pengertian new reality, new reality adalah situasi dan kondisi yang tidak bisa kita hindari. Dan karena tidak bisa kita hindari, mau tidak mau memang kita harus menentukan sikap terhadap kondisi tersebut. Selanjutnya, antara new reality dan new normal itu terdapat perbedaan. Jika new reality adalah situasi yang tidak bisa kita hindari dan kita harus menentukan sikap, new normal sendiri adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan new normal ini mengandung pengertian berdasarkan dimensi moral dan ideologi. Jadi perbedaannya terletak pada penggunaan istilah realitas yang baru saat pandemi COVID-19, yang dimana pengertian tersebut lebih netral dan lebih mudah untuk dijelaskan kepada masyarakat ketimbang new normal. Nah, untuk protokol kesehatan di sekolah adalah suatu aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 pada institusi pendidikan. Jadi, protokol kesehatan itu yang harus kita penuhi, seperti protokol pribadi itu ada beberapa poin. Yang pertama, jika kita bepergian harus membawa masker, memakai masker. Yang kedua harus selalu minum vitamin C. Yang ketiga membawa tisu basah ataupun hand sanitizer, membawa alat makan sendiri saat bepergian, dan membawa sajadah sendiri atau alat ibadah sendiri seperti mukena. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, termasuk protokol kesehatan yang bisa diterapkan di rumah itu antara lain seperti makan makanan yang sehat dan bergizi, cukup vitamin, dan istirahat yang cukup. Yang kedua, dianjurkan untuk berjemur di pagi hari sekitar pukul 10 pagi. Yang ketiga, memakai masker saat pergi dari rumah. Selanjutnya, tersedia sabun untuk cuci tangan di depan rumah. Dan segera mengganti pakaian setelah kita bepergian dari luar rumah. Selain itu, jika ada tamu yang akan ke rumah, dianjurkan untuk cuci tangan dahulu sebelum masuk ke rumah. Selanjutnya, protokol kesehatan saat kita di sekolah, ini terutama untuk adik-adik yang sudah kembali sekolah seperti biasa. Yang pertama, sekolah itu harus sudah disemprot disinfektan. Yang kedua, setiap hari dibersihkan dengan disinfektan pada lantai-lantainya, terus pada yang sering dipegang, benda yang sering dipegang seperti gagang pintu, dan peralatan KBM. Selanjutnya, disediakan tempat untuk cuci tangan di dekat kelas-kelas. Selain itu, juga sirkulasi udara di dalam kelas harus lancar. Dan tempat duduk antara satu siswa dengan yang lain itu diharuskan berjarak sekitar 1 meter karena untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan untuk protokol kesehatan yang diterapkan bagi guru dan siswanya, antara lain yang pertama membawa alat tulis sendiri, yang kedua harus memakai masker saat kegiatan belajar mengajar, yang ketiga harus ada kontrol oleh guru terhadap siswanya
untuk selalu jaga jarak, untuk selalu tidak berkerumun. Nah, kontrol ini bisa dilakukan ketika jam istirahat. Selain itu, setiap guru ataupun siswa diharuskan mencuci tangan dahulu sebelum masuk ke kelas. Selanjutnya itu tentang protokol ketika kita naik kendaraan umum. Ketika naik kendaraan umum, yang pertama wajib memakai masker ataupun sarung tangan. Yang kedua, kendaraan harus disemprot disinfektan terlebih dahulu, harus cuci tangan ataupun bisa memakai hand sanitizer. Selain itu juga harus duduk berjarak pada kendaraan umum itu sekitar 1 menit, seperti itu. Dan juga ketika kita membayar ongkos kendaraan, itu dianjurkan menggunakan uang yang pas. Yang terakhir, protokol kesehatan di tempat umum. Yang pertama, semua pengunjung, misalkan di rumah makan, harus memakai masker. Yang kedua, terdapat pemeriksaan suhu badan pada pengunjung di setiap pintu masuk. Yang ketiga, disediakan sabun cuci tangan di dekat pintu masuk tempat umum tersebut seperti rumah makan atau yang lainnya. Dan yang terakhir, di tempat umum tersebut dianjurkan disediakan ruangan khusus untuk penanganan medis. Dalam hal ini jika diperlukan saja. Seperti itu kira-kira informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.